Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 160 sampai dengan 162. Hari Perang Salib yang diperingati pada tanggal 5 setiap bulan. Kebetulan jatuh pada hari Jumat pertama dalam bulan. Inilah hariku untuk tetap berjaga di hadapan Tuhan Yesus. Adalah tugasku untuk mempersembahkan doa penyilihan kepada Tuhan untuk semua pelanggaran dan tindakan tidak hormat, dan untuk berdoa agar pada hari ini tidak ada dosa sakrilegi yang dilakukan. Pada hari ini, hatiku bernyala-nyala karena cinta yang istimewa untuk Ekaristi. Aku merasa seolah-olah diriku diubah menjadi api yang berkobar-kobar. Ketika aku siap menyambut komuni kudus, ada hosti lain yang jatuh ke lengan baju si imam. Dan aku tidak tahu hosti yang mana yang harus kusambut. Sesudah aku ragu-ragu sejenak, imam membuat tata gerak yang tidak sabar dengan tangannya untuk menyuruhku menyambut hosti itu. Ketika aku mengambil hosti yang ia berikan kepadaku, hosti yang lain lagi jatuh ke tanganku. Imam pergi ke bangku komuni untuk membagikan komuni, dan selama waktu itu aku terus memegang Tuhan Yesus dalam tanganku. Ketika imam menghampiri aku lagi, ia mengambil hosti itu untuk dikembalikan ke dalam sibori, sebab ketika tadi aku menerima Yesus, aku tidak dapat berbicara sebelum menyantap hosti itu. Dan karena itu, tidak dapat memberitahukan kepadanya bahwa ada hosti lain yang telah jatuh. Tetapi sementara aku memegang hosti itu di tanganku, aku merasakan kekuatan cinta yang sedemikian besar, sampai-sampai sepanjang hari itu aku tidak dapat makan dan tidak dapat menjadi sadar kembali. Aku mendengar suara ini dari hosti itu. Aku ingin beristirahat di dalam tanganmu, bukan hanya di dalam hatimu. Dan pada saat itu juga, aku melihat kanak-kanak Yesus. Tetapi ketika imam mendekat, sekali lagi yang kulihat hosti. Oh Maria, perawan yang tak bernoda, kristal murni bagi hatiku. Engkaulah kekuatanku. Oh sau yang kokoh, engkaulah perisai dan perlindungan bagi hati yang lemah. Oh Maria, engkau murni, kemurnianmu tiada taranya. Engkau sekaligus perawan dan bunda. Engkau indah laksana surya, tanpa cacat, dan jiwamu tiada bandingnya. Keindahanmu mempesona mata, Tritunggal yang esa, sehingga ia turun dari surga, meninggalkan tahta kekalnya dan mengambil tubuh serta darah dari hatimu, dan selama 9 bulan tersembunyi dalam hati seorang perawan. Oh Bunda, perawan, tak seorang pun memahami bahwa Allah yang tak terhingga telah menjadi manusia, hanya karena kasih dan kerahimannya yang tak terselami. Melalui Engkau, Bunda, kami diberi rahmat hidup bersama Dia untuk selamanya. Oh Maria, perawan, Bunda, dan pintu gerbang surgawi, melalui Engkau datang keselamatan kepada kami. Segala rahmat memancar bagi kami melalui tangan-Mu. Hanya dengan setia meneladani Engkau, aku akan dikuduskan.
Oh Bunda, oh perawan yang terindah di antara semua bakung. Hatimu adalah kediaman pertama Yesus di bumi. Hanya karena tidak ada kerendahan hati yang melebihi kerendahan hatimu, Engkau ditinggikan melebihi paduan suara para malaikat dan semua orang kudus. Oh Maria, Bundaku yang manis, aku memberikan kepadamu jiwaku, tubuhku, dan hatiku yang papa. Jadilah penjaga hidupku, khususnya pada saat kematian, dalam perjuangan akhir. 1 Januari 1937. Yesus, Engkau andalanku. Kartu pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin khusus untuk semakin bersatu dengan Kristus yang rahim. Pelaksanaan. Keheningan batin ketat menjaga silentium. Yesus, Engkau andalanku.